Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kuliah basis data, kita sampai ke minggu yang ke-13 dari perkuliahan kita, di mana materi kita adalah data visualization. Sedikit saya review dari awal. Materi kita yang pertama itu adalah pembuatan database relasional, mulai dari desain dengan IR diagram sampai dengan query pada MySQL. Kemudian kita lanjutkan dengan database multimedia juga dan PHP MyAdmin sebagai software untuk database manajemen pada MySQL. Kemudian ada database non-relasional yaitu MongoDB. Bagaimana menggunakan MongoDB, create, update, delete. Kemudian juga bagaimana membangun API dalam MongoDB dan PHP from scratch. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang data visualization. Kenapa ditambahkan materi ini? Karena ini nanti berkaitan dengan prodi Anda di multimedia, yaitu bagaimana merepresentasikan data secara visual. Karena Anda orang multimedia yang berhubungan dengan visual, maka representasi visual dari data, saya pikir perlu Anda ketahui untuk nantinya Anda mengerti bagaimana menyajikan suatu data secara visual. Nah, kita mulai dengan beberapa kutipan ya. Pertama, if all the data used in the world today, saat itu tahunnya 2011 gitu ya. Pada saat kutipan ini, were written in the CD-ROM and CD-ROM pile up in a single stack. The stack will stretch all the way from the earth to the moon and quarter of the way back again. Jadi dia mengibaratkan kalau CD zaman CD sekarang udah lewat ya, tapi kalau misalnya data itu dalam CD 2011 itu ditumpuk, tumpukannya sampai ke bulan terus balik lagi seperempat jalan. Kemudian diprediksi pada tahun 2020 yang itu sudah kita lewati, akan ada paling tidak 35 zettabyte of digital data created per annum. Jadi setiap tahun akan ada paling tidak 35 zettabyte dari digital data. Mungkin sekarang udah jauh lebih di atas itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah we are drowning in data. Jadi kita punya banyak sekali data, tapi poin satunya adalah starving for knowledge. Jadi ada kutipan yang cukup terkenal itu, we are drowning in data but starving for knowledge. Data kita banyak sekali tapi tidak ada satupun yang kita jadikan knowledge. Ini sedikit komik ya. Jadi ada orang bercakap-cakap dengan apa ini, hewan apa ya. People are getting stupid every day, relatively speaking. The complexity of the world is increasing geometrically. Jadi kompleksitas di dunia itu selalu berkembang terus menerus. But your ability to learn is the same slow trickle it has always been. Jadi kemampuan manusia mencerna informasi, kemampuan kita belajar sesuatu yang baru itu selalu tetap stagnan. Nah, sehingga diibaratkan information is gushing toward your brain like a fire hose aimed at a teacup. Jadi selangnya pemadam kebakaran itu yang besar dan sangat deras itu kemudian disemprotkan ke suatu cangkir teh. Jadi nggak ada satupun air yang masuk, hanya semuanya melembar kemana-mana. Bahkan bisa-bisa cangkir tehnya yang pecah itu. Karena saking banyaknya kita nggak mampu lagi menyerap informasi yang ada. Nah, sehingga challenge-nya adalah how to avoid information overload. Jadi bagaimana kita bisa menghindari information overload, kemudian make sense of information easier, secara lebih mudah, dan gain insight from data. Maka, ini contoh ya, misalnya percent of population by age group 1950-2060. Jadi diperkirakan perbandingan antara wanita dan pria gitu ya, dari tahun 50 sampai dengan 2060 tuh seperti ini perbandingan. Ini grafik yang bergerak. Ini yang sebelah sini usianya. Yang coklat itu baby boomers, kemudian yang makin
ke bawah itu mungkin usianya sudah ke generasi-generasi selanjutnya ya, ada Gen X, ada milenial, ada yang lain. Dan ada lagi grafik national unemployment, job gain and job loss. Jadi yang naik hijau ini adalah job gain, yang ke bawah ini adalah job loss. Bawah ini kok job loss, ini job gain. Jadi kita bisa lihat naik turunnya. Ternyata lebih banyak job gain daripada job loss dari tahun 2009 sampai 2017. Nah, jadi data sebanyak itu kita bisa dapatkan hanya dengan sekali melihat suatu grafik. Contoh lain, poverty in Indonesia. Percentage of poor people in Indonesia tahun 2011. Sumatera 12%, Jawa 12%, Bali Nusa Tenggara 15%, Sulawesi 12%, Maluku dan Papua 25%. Dan poverty itu diperkirakan decrease every year, jadi sudah berkurang setiap tahunnya persentasenya. Cuman ya tergantung definisi dari poverty itu ya. Kita balik itu masalah lain. Tapi data berapa tahun kita bisa sajikan dengan suatu infografis, suatu grafik gitu ya. Nah misalnya ini lagi income per person GDP per kapita. Ini negara-negara yang lain dan ini Indonesia posisinya ada di sini. Nah apa maksudnya? Picture is worth 1,000 words. Jadi kalau dibilang tadi informasinya terlalu overwhelming, terlalu banyak untuk kita, maka salah satu solusinya adalah menyajikan data itu dalam bentuk grafis. Apa? Ya, sekali lagi karena Anda orang multimedia sehingga berrelasi dengan topik ini. Jadi in fact, data transfer speed, jadi secara vision kita bisa mentransfer paling tidak 100 megabyte per second, sedangkan pendengaran kita hanya 100 bit per second. Nah, contoh lain, which one is better? Jadi mana yang lebih menurut Anda lebih bagus, lebih gampang kelihatan bedanya? Ini misalnya data pengeluaran dari suatu kantor, kategorinya furniture, office supplies, dan teknologi. Nah, dengan kayak gini ada beberapa yang di-highlight dengan warna, ada yang dikasih warna yang berbeda. Nah, ini ternyata kita lebih senang, lebih mudah membedakan, misalnya melihat mana yang jauh lebih tinggi pengeluarannya, mana yang kecil, dan sebagainya dengan membedakan dengan warna seperti ini. Nah, atau bahkan lebih bagus lagi, angka-angkanya ini kita hilangkan, kita ganti dengan bentuk kotak. Jadi kalau yang besar-besar ini pengeluarannya besar, kalau yang kecil ini berarti pengeluarannya kecil. Untuk beli label misalnya, untuk beli furnishing itu lebih kecil daripada untuk beli kursi dan meja. Kemudian komputer, office mesin itu tinggi dibandingkan beli copier, mesin fotokopi dan fax gitu kan. Ini di setiap kantor cabang. Jadi dengan visual cue, ini namanya visual cue ya, maksudnya kode-kode visual kita bisa menyajikan data secara lebih mudah untuk ditangkap secara persepsi manusia. Nah, sehingga data visualization, kita sudah masuk ke definisinya, converting data into visual representation, communication of information using graphical representation. The purpose is not to make picture, jadi bukan mau bikin gambar bagus-bagusan, tapi but help us to think. Jadi bantu kita untuk berpikir. Nah, visualization itu ada dua, ada yang namanya scientific visualization. Jadi itu berkaitan dengan scientific data that close to real world, misalnya MRI, X-ray. Nah, kalau chart seperti yang kita lihat tadi itu namanya information visualization. Jadi most statistical chart and other spatial metaphor. Misalnya chart yang kayak lagi yang GIF itu bergerak atau misalnya peta dan sebagainya. Nah, data visualization itu aktivitasnya adalah explore dari datanya dan making sense. Kemudian tujuannya adalah communication. Dan secara teknologi, data information dan scientific visualization yang melibatkan graphical representation dan immediate goal-nya adalah understanding dan end goal-nya, tujuan akhirnya adalah good decision.
Atau misalnya di pemerintahan gitu ya, seorang gubernur atau seorang wali kota itu kan dia punya banyak sekali informasi yang masuk di. Nah, biasanya kalau sekarang kan orang bikin dashboard gitu ya, atau comment center. Nah, dia bisa lihat data misalnya poverty, data kemiskinan, data pendapatan penduduknya, data pembangunan dan sebagainya, sehingga dia bisa menghasilkan decision yang baik ketika dia bisa make sense dari suatu data. Nah, untuk membantu dia make sense suatu data, kan tidak mungkin dia disajikan tabel-tabel data yang isinya angka. Pasti dia sajikan grafik yang itu mudah dicerna dan akhirnya membuat lebih cepat mengambil suatu keputusan. Nah, proses dalam visualisasi itu mulai dari raw data ini yang kita olah kemarin di basis data, kemudian bisa jadi data table, ada visual structure, dan visualization. Sehingga nanti dipersepsi oleh user menjadi suatu task atau story. Nah, menurut Fry ini ada acquire, memperoleh datanya, kemudian parse, jadi diproses datanya, kemudian difilter, dihilangkan yang tidak perlu, di mining, Anda bisa pakai metode data mining atau metode statistik, kemudian di represent, jadi memilih visual model, misalnya bar chart, kemudian line chart atau model-model chart yang lain, kemudian di refine, di improve basic representation-nya, kemudian baru di interact. Jadi visualisasi yang sekarang tuh biasanya ada interaksinya. Nah, data pre-processing itu prosesnya ada mempersiapkan data, memilih data yang tepat, kemudian mapping, membersihkan data, dan bisa mungkin membutuhkan sampling, filtering, dan agregasi. Nah, visual mapping itu adalah memilih tipe visual yang appropriate, yang sesuai dengan data Anda. Ini ada banyak sekali tipe chart yang bisa dipilih. Bukan sekedar baca atau line chart, ya. Ada peta, ada scatter plot, ada maps, ada graph, dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya view transformation, jadi mapping of the visual to the final presentation. Jadi bisa dibuat sebagai dashboard, bisa buat report, dan sebagainya. Kemudian bisa diukur secara expressiveness dan effectiveness. Jadi, apakah visualisasinya merepresentasikan informasinya dan hanya informasinya. Kemudian efektivitas apakah dia bisa dipersepsi oleh user yang melihat itu secara akurat dan juga cepat. Jadi itu dua ukurannya, attractiveness dan effectiveness. Nah, kemudian masalahnya adalah bagaimana kemudian untuk membuat visualisasi yang efektif. Yang pertama kita harus ketahui bahwa human itu punya penglihatan atau vision yang terbatas, yang limited. Jadi kita kan lihat itu paling banter ke itu pun harus udah ngelirik ya sampai sebelah kanan. Ini maksimum visionernya. Kalau lebih dari ini kita harus muter kepala gitu kan. Nah, jadi biasanya paling banter kita fokus itu ke 15 derajat kanan dan 15 derajat kiri. Kemudian immediate itu sekitar 35 derajat yang biasa kita. Itu pun pasti kita nggak bisa fokus ke semua. Nah, contoh nih misalnya ini ada gambar SpongeBob lagi mainan apa Krabby Patty ya. Anda lihat perbedaan dengan gambar berikutnya. Apa bedanya antara ini sama ini? Antara ini sama yang ini. Antara yang ini sama yang ini. Yang paling kelihatan mungkin satu ini. Mungkin Anda nggak terlalu sadar kalau tutup sausnya juga berubah. Nah, kenapa? Karena kita perlu ingat-ingat dulu. Oh, ini gini, terus oh ini apa yang berubah? Ternyata logo di topinya juga berubah. Nah, bagaimana kemudian supaya kita lebih mudah, kita bisa menggandengkan gambarnya secara berdampingan, baru kita akan lebih mudah membedakan. Nah, ini juga termasuk dalam limited human view. Jadi kita biasanya punya memori yang juga terbatas. Kita lebih mudah membandingkan kalau dia diletakkan berdampingan dibandingkan kalau diperlihatkan satu persatu.
Maksudnya itu gambar ini. Kemudian ada lagi namanya visual perception. Jadi some visual properties process pre-attentively. Nah, jadi ada beberapa visual cue atau model grafik yang kita bisa lihat itu secara pre-atentif. Jadi maksudnya begitu kita lihat kita langsung tertarik dengan itu gitu, langsung dapat poinnya apa gitu. Jadi tidak perlu untuk fokus ke situ, kita akan otomatis notice apakah kita ingin atau tidak. Misalnya ada suatu biasanya misalnya yang warnanya berbeda atau mencolok gitu ya. Misalnya tiba-tiba di rumputan tuh ada satu bunga yang warnanya merah terang gitu. Nah, mau nggak mau pasti akan kelihatan gitu. Nah, pre-attentif ini yang disebut dengan pre-attentif properties ini itu penting sekali untuk membuat suatu visualisasi yang baik gitu ya. Jadi dia dapat langsung dipersepsi secara langsung immediately, tapi dia juga bisa membuat misleading gitu, karena yang terlihat hanya itunya saja. Misalnya dari suatu grafik tiba-tiba ada satu yang menonjol jauh lebih tinggi gitu. Karena jumlah sekarang yang lagi banyak ya, misalnya grafik jumlah pasien COVID per hari gitu. Biasanya Indonesia tuh 4.000, 5.000, tahu-tahu hari ini 8.800 gitu. Itu kan pasti mau nggak mau kalau Anda lihat grafiknya langsung kelihatan tuh yang paling tinggi. Oh, itu apa itu yang paling tinggi gitu. Anda mau nggak mau lihat pasti langsung dapat. Nah, tapi dia juga bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan misleading gitu kalau digunakan secara salah. Nah, pre-attentive atribut ini bisa jadi panjang ya, misalnya kelihatan mana yang paling tinggi atau mana yang paling tebal, mana yang tiba-tiba miring sendiri gitu kan, mau nggak mau kelihatan mana yang paling besar, mana yang ukurannya beda sendiri gitu ya, atau yang blur, enclosure, kurvator, color itu ada hue, ada intensity, kemudian posisi secara dua dimensi, kemudian grouping secara spasial nih, kalau ini berkelompok sendiri, ini misah-misah, kemudian arah gitu ya, ini beda sendiri arahnya, yang lain arahnya ke sana gitu ya. Jadi ini contoh dari atribut yang preatentif. Nah, preatentif ini bisa manfaatkan dalam membuat grafik untuk menimbulkan suatu kesan atau menyampaikan pesan tertentu gitu. Misalnya hari ini jumlah pasien COVID bertambah signifikan dengan membuat grafik yang melonjak naik tinggi gitu ya. Atau misalnya jumlah kelulusan mahasiswa politeknik tahun 2019 meningkat tajam, maksudnya lulus tepat waktu misalnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi Anda bisa memakai visual ini dengan berbagai bentuk gitu ya. Bisa formnya, entah panjangnya, tebalnya, atau ukurannya, atau juga secara warnanya. Warna itu bisa hue, saturation, intensity, posisi, dan sebagainya. Contoh, kalau misalnya saya suruh ngitung berapa jumlah angka 9, Anda pasti akan ngurutin satu persatu, mana ini yang angka 9 ketemu 1, cari lagi, ketemu 2, cari lagi, ketemu 3, cari lagi, ketemu 4, ketemu 5, mana lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya langsung dibedakan, misalnya warnanya, atau di bold, langsung kelihatan, oh ini 9, oh ini semuanya 9. Anda akan jauh lebih cepat mendapat poin di mana angka 9. Itu yang dimaksud dengan pre-attentive visual. Termasuk saya menggunakan highlighter warna kuning ini, Anda langsung bisa melihat, oh itu yang kuning sendiri, colornya udah beda gitu. Jadi juga memanfaatkan pre-attentive. Mau nggak mau kalau Anda langsung lihat ke video ini atau ke slide saya, Anda langsung menemukan pasti
tanpa Anda mau, pasti Anda langsung notice bahwasanya ada sesuatu yang berbeda di situ. Nah, itu maksudnya pre-attentive attribute. Nah, kemudian secara visual variable, jadi ada yang namanya Bertin visual variable. Jadi yang pertama itu adalah posisi. Jadi kalau posisinya berbeda, X dan Y-nya, itu maka bisa menimbulkan persepsi atau artian yang berbeda. Kemudian ada size, ukurannya itu juga. Shape, ini menurut Bertin ya. Kemudian value, misalnya tingkat gradasi gitu ya. Kemudian color, orientation, arah, dan texture. Nah, selanjutnya dalam persepsi juga, persepsi kita sebagai manusia dalam melihat suatu grafis gitu ya. Ini agak ngarah-ngarah ke multimedia materinya. Ada yang namanya Gestalt Principle of Perception. Jadi prinsip-prinsip ini nanti bisa Anda pakai dalam membangun suatu visualisasi. Kalau di sini Anda bisa pakai misalnya untuk bikin logo gitu ya. Jadi ada prinsip yang pertama itu closure. When object is incomplete, jadi kalau space-nya itu nggak tertutup dengan sempurna, nggak terbentuk dengan sempurna. Jika enough of the space is indicated, jadi space lain sudah mengindikasi, maka people perceive the whole by feeling the missing information. Contoh di sini bentuk panda di WWF ini, logo WWF. Walaupun pandanya tidak terbentuk dengan sempurna, tapi kita bisa mempersepsi ini bentuk panda. Terus misalnya ini ada pohon, tapi di sini juga ada semacam muka apa namanya ini, orang hutan dan juga muka singa. Kalau dia hanya terbentuk dari batang pohonnya saja gitu kan. Nah, ini logo-logo yang punya prinsip Gestalt yaitu closure. Dan logo ini one. Ini membentuk suatu huruf N. Kemudian ini juga USA, huruf S-nya hanya tidak penuh, tapi dengan apa namanya seperti ini kita bisa persepsi bahwasanya di sini ada huruf S. Kemudian proximity. Jadi when element are placed together, they tend to perceive as group. Jadi kalau misalnya kita meletakkan sesuatu berdekatan, maka kita secara otomatis otak kita berpersepsi bahwasanya itu adalah sekelompok gitu. Ini sekelompok, misalnya apalagi warnanya sama dengan kelompok yang ini atau sekelompok A, sekelompok B. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, similarity. Jadi ketika dia punya shape, size, or color yang similar, maka dia akan dipersepsikan sekelompok atau suatu pattern. Misalnya sekelompok segitiga di antara sekelompok lingkaran, sekelompok segitiga warna hitam dan sekelompok segitiga warna kuning, kelompok lingkaran besar dan kecil-kecil. Jadi similarity itu terkait dengan kesamaan. Kemudian continuity. Jadi kita tuh bisa mengikuti alur atau bentuk suatu benda atau suatu grafik gitu ya, kemana dia mengarah gitu. Misalnya di sini ada hanya ini ada kayak garis yang mengarahkan kita ke daun apa namanya, logonya bendera Kanada nih. Nah jadi kita secara otomatis kan ada kayak garisnya, kita ngikutin arah ini kemudian menuju ke daun. Atau peta misalnya kita lihat dari titik A itu ke titik D, ke titik C itu ke titik B gitu, karena kita seolah-olah ngikutin garisnya. Sama kayak gini, ada yang lurus ada yang bengkok gitu. Kemudian ada figure and ground. Jadi biasanya kita tuh perlu membedakan mana yang grafik, mana yang background. Nah, jadi misalnya Anda bisa lihat ini semacam bentuk apa ya, wadah, tapi kalau di backgroundnya Anda bisa lihat ini semacam wajah. Atau ini seperti orang main trompet. Tapi kalau Anda lihat di sisi lain, ini seperti wajah perempuan. Kemudian ini seperti garpu gitu ya. Food and wine. Jadi garpu itu menggambarkan food, kemudian ada seperti botol wine gitu ya. Nah, jadi ini ada yang jadi background, ada yang jadi
foreground istilahnya. Kalau dalam grafik gitu ya. Nah, itu akan persepsi kita itu kita bisa merubah-rubah mengganti-ganti mana yang background, mana yang foreground atau objeknya. Jadi mana yang kita persepsikan di depan, mana yang di belakang. Gitu. Nah, jadi mata kita tuh secara otomatis membedakan objek dari surrounding areanya. Jadi mana yang figure, mana yang ground atau background. Kemudian gestalt principle yang keenam adalah area dan simetri. Jadi smaller of two overlapping figure is perceived as object while larger perceived as background. Jadi biasanya kita melihat benda yang lebih kecil dibandingkan yang lebih besar itu kita lihat kotak hitam ini objeknya, yang abu-abu ini backgroundnya. Atau ini abu-abu ini objeknya, hitam ini background. Jadi otak kita itu secara otomatis mempersepsi bahwasannya benda yang lebih kecil adalah objek dan yang lebih besar itu adalah background. Itu masalah visual cue ya. Jadi Gestalt principle, kemudian tadi Bertin visual cue, kemudian tadi pre-attentive atribut, itu semua masalah atribut-atribut visual. Nah, selanjutnya data apa yang mau kita presentasikan dalam suatu visualisasi data. Data itu terbagi dua. Yang pertama adalah kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Kualitatif itu ada data yang namanya nominal dan ada data namanya ordinal. Kuantitatif itu ada namanya discrete dan ada namanya continuous. Apa bedanya? Nominal itu adalah dari kualitatif dulu ya. Nominal itu adalah unordered categorical data. Jadi data yang bukan nominal, bukan angka, dan juga dia tidak punya urutan. Misal warna rambut. Ada orang rambutnya hitam, ada rambutnya pirang, ada rambutnya merah gitu ya, kalau keturunan red hair gitu ya. Ada rambutnya putih karena sudah tua. Tapi kan kita tidak bilang bahwasannya urutan pertama tuh hitam, baru bule atau apa, pirang gitu ya, baru putih dan selanjutnya tidak ada urutan terhadap data-data itu disebut dengan nominal. Misalnya opini dari mahasiswa, apakah netral, happy atau biasa saja. Atau misalnya smoking status, smoker, non-smoker, gender misalnya female atau male gitu kan, itu tidak ada urutannya. Status pernikahan misalnya, menikah atau tidak menikah, itu kan nggak ada urutannya. Maksudnya tidak ada data yang dipersepsi lebih urutan pertama dan kedua gitu. Pekerjaan itu misalnya siswa, wira swasta, karyawan, PNS, pengusaha, atau yang lain itu semuanya data nominal yang tidak ada urutannya. Nah, bedanya dengan ordinal adalah data ordinal itu punya yang namanya urutan. Nah, jadi categorical data where order is important, itu ordinal. Misalnya level gitu ya, kalau Anda taunya itu pro gitu, misalnya noob, kemudian beginner, intermediate, expert, GG gitu ya. Itu yang lain. Kemudian degree of illness, seberapa sakit, misalnya nggak sakit, mild, moderate, severe, sangat parah. Kemudian skala Likert, misalnya Anda sering ngisi misalnya kuesioner, sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian netral, setuju, sangat setuju gitu ya. Itu ada urutannya. Urutan menjadi penting dalam data ordinal. Misalnya penghasilan rendah, penghasilan menengah, penghasilan tinggi misalnya gitu. Dan sebagainya. Nah, kemudian ada data yang namanya discrete. Ini data kuantitatif ya. Jadi only certain value are possible if there gap between the possible value. Jadi data discrete. Makanya Anda dapat mungkin ya matematika discrete gitu ya. Jadi datanya itu fix gitu. Pasti ada possible value-nya, tidak mungkin ada
Biasanya discrete itu tidak pakai koma ya. Misalnya number of student joining the choir. Join apa? Choir itu apa? Paduan suara. Kan nggak mungkin 15,5 siswa mengikuti paduan suara. Kan nggak mungkin ada koma limanya. Pasti misalnya 10 orang, 15 orang. Jadi discrete ya. Atau number of crime report. Jadi ada hari ini dilaporkan terjadi tindakan kriminal sebanyak 10,2 kasus. Kan nggak mungkin. Pasti 10 kasus, 5 kasus. Jadi generally discrete data are counts. Jadi hitungan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, continuous itu secara teori itu any value within an interval is possible with a fine enough measuring device. Nah, misalnya age ini kan tergantung Anda mau spesifiknya berapa, umur misalnya 20 tahun gitu. Tapi kan bisa aja lebih spesifik, 20 tahun, 3 bulan, 5 hari, 8 jam, 15 menit, 7 detik. Jadi kalau dihitung umur Anda kan bisa satuannya banyak ya. Tinggi misalnya, tinggi 160,2 cm atau berapa feet atau berapa milimeter, jadi tergantung ini. Jadi biasanya come for measurement. Jadi continuous data itu kenapa dibilang continuous itu kan dia no gaps. Kalau tadi discrete itu dia biasanya ada gapsnya. Jelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau continuous pokoknya antara 0 sampai 1000. Berapapun di antara itu secara continuous. Atau 0 sampai 1 berapapun di antara itu. Gitu. Itu adalah tipe-tipe data. Nah, tadi kan kita bicara masalah bagaimana memvisualisasikan data. Grafik-grafiknya. Nah, kemudian kita bicara tipe data. Nah, sekarang kita mencocokkan visualize different type of data. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan data dari tipe-tipe tadi, misalnya kuantitatif karena ada tadi discrete sama continuous ya. Itu bisa pakai position sama length, panjang gitu ya. Kemudian data ordinal itu bisa pakai semuanya, position, length, shape, size, color. Kemudian data nominal biasanya pakai position, shape sama color. Nah, ini salah satu advice-nya ya. Nah, itu adalah sedikit pemaparan saya tentang bagaimana visualisasi data itu basicnya saja ya. Nanti di minggu depan kita akan bicara lebih detail dan nanti saya akan di minggu depan akan meminta Anda coba membuat project sederhana gitu untuk membuat suatu infografis gitu tentang suatu data. Jadi itu adalah dasar-dasar yang perlu Anda ketahui tentang visualisasi data. Kedepannya bisa Anda eksplorasi lagi tentang infografis, tentang bagaimana membuat dashboard, dan hal lain sebagainya. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.